guys, perkenalkan nama saya Tio Fai Natalia. Pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai surat penawaran. Teman-teman jangan lupa menyaksikan ya. Baiklah, pada topik kali ini kita akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian surat penawaran. Yang kedua, fungsi surat penawaran. Yang ketiga, struktur surat penawaran. Dan yang keempat, contoh surat penawaran. Teman-teman tahu tidak apa sih pengertian dari surat penawaran? Surat penawaran adalah surat yang mempermudah penjual untuk mengenal produknya kepada konsumen. Surat penawaran juga mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk yang ditawarkan. Kondisi yang memungkinkan dikirimnya surat penawaran adalah ketika sebuah perusahaan mengirim surat permintaan penawaran sebelumnya. Surat penawaran adalah balasan dari surat tersebut dengan penambahan keterangan dan iklan produk yang ditawarkan. Ada beberapa fungsi surat penawaran untuk memperkenalkan produk ke pihak yang sudah ditargetkan dan kepada publik, yaitu yang pertama agar penerima surat dapat mempelajari produk yang ditawarkan dan pada akhirnya tertarik untuk membeli. Dan yang kedua, sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan suatu produk agar pihak lain tertarik untuk membeli. Yang ketiga, untuk menjangkau calon-calon konsumen yang berpotensi membeli. Yang keempat, untuk membantu memperluas jangkauan konsumen. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk menjaga relasi dengan konsumen yang setia. Topik pembahasan yang selanjutnya ialah struktur surat penawaran. Tidak lupa pula kita membuat skop surat, tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, lampiran, dan alamat yang dituju. Dan di dalam paragraf pertama, informasi yang termuat yaitu identitas produk, kualitas, harga, dan informasi lain yang berkaitan. Jika tujuan surat penawaran adalah untuk merespon surat permintaan penawaran sebelumnya, sebutkan hal tersebut. Paragraf kedua, informasi yang termuat berupa cara pembayaran, cara pengepakan, hingga cara pengiriman barang. Sebutkan juga potongan harga jika ada. Sedangkan pada paragraf ketiga, istilah dengan harapan dan ucapan terima kasih kepada calon konsumen yang dituju. Hal ini penting untuk diperhatikan ketika membuat surat penawaran, yaitu penggunaan bahasa yang sopan dan diksi yang tepat. Perhatikan juga untuk menggunakan bahasa yang tepat agar pembeli tertarik untuk bekerja sama dengan penjual. Berikut adalah contoh dari surat penawaran, di mana surat ini termasuk dalam balasan dari surat permintaan barang yang dilakukan oleh CV Duta Informatika. Surat penawaran ini dikirim oleh PT Strada Komputer, di mana berisi tentang penawaran kerjasama kepada CV Duta Informatika dalam memasarkan komputer-komputer. Komputer tersebut termasuk komputer yang up-to-date, dan terdapat juga cara proses pembayarannya, dan juga potongan harga, serta cara penyerahan barangnya. Dalam surat penawaran tersebut, terdapat 2 katalog yang tertera mengenai gambar maupun harga-harga komputer dari PT Strada Komputer. Dan juga terdapat cara pembayaran 50% di muka dan sisanya sebulan sesudah barang datang. Kemudian, jika CV Duta Informatika melakukan pembelian partai besar, perusahaan tersebut akan mendapatkan potongan 10%. Besar harapan dari PT Strada Komputer agar CV Duta Informatika menjalin kerjasama yang baik. Baiklah teman-teman, cukup sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.